hampir mati dia tobat? Karena dia sudah diperlihatkan tempat yang akan dia tuju setelah matinya. Ini iman nih. Falaula idza balaghatil hulqum. Ketika nyawa kamu sudah sampai di leher, hampir mati. Wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Ahli sorga sudah lihat sorga, senyum. Beberapa sahabat saya mati senyum. Ibu Tuti Alawiyah, ketua badan kontak Majelis Taklim, wafatnya senyum. Guru-guru saya wafatnya senyum. Beberapa orang jemaah tabligh sedang dakwah mati di dalam perjalanan senyum. Muazin Masjidil Aqsa bukan senyum, ketawa. Ditembak sama Israel habis sholat subuh dan mati. Mayatnya dimandikan, difoto, mau dikubur, ketawa. Bagaimana mayat bisa ketawa? Beberapa mayat mujahidin Afghanistan yang terbunuh melawan Soviet, begitu Soviet kalah, itu dikubur asal-asalan aja, itu di tengah-tengah padang itu. Dibongkar, mau dipindahkan ke kota. Darahnya masih mengalir, harum. Senyum. Ada yang ketawa. Ketawa. Baik, siapa yang... Masa manusia mati bisa ketawa, bisa senyum? Kenapa? Kata Quran, karena dia sudah diperlihatkan tempat yang akan dia tuju sebelum matinya. Kalau dia ahli neraka, dia udah diperlihatkan neraka juga. Wah, kalau itu hajablah matinya. Ketika sakaratul maut, malaikat datang, ayo berangkat, kata malaikat maut. Kemana? Ke neraka itu. Oh, nggak mau dia. Nggak mau. Ditinju sama malaikat wajahnya. Wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ditinju wajahnya, ditinju punggungnya. Muncrat darah dari mulutnya, dari kupingnya, dari matanya, dari hidungnya, keluar darah. Matinya suul khatimah. Cabut nyawanya sekuat-kuatnya sama malaikat maut. Siapa yang nggak tobat waktu mau mati? Firaun aja tobat kok, tapi tobat tak diterima. Kita di orang Islam kalau mau tobat sekarang sebelum mati. Siap? Siap. Kalau udah sampai sini nggak guna. Preman-preman, polisi-polisi, pejabat-pejabat, kalau mau tobat sekarang. Kalau udah baru tobat tak guna, betul? Ini harus kita jaga betul. Kalau kita betul beriman, yakin sama Allah, yakin sama malaikat, yakin sama kitab-kitabnya, yakin sama nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan hari kiamat, yakin dengan takdir Allah yang baik yang buruk, aman kita. Hari ini dengan akhirat aja ada yang nggak percaya. Ada yang bilang, perempuan bilang, akhirat itu ramalan-ramalan saja. Seperti orang-orang yang menganut paham ideologi tertutup, yakin dengan akhirat seolah-olah dia pernah ke sana. Gila ini perempuan. Ini kalau mati nggak boleh disolatkan jenazahnya ini. Walaupun dia KTP-nya Islam, gelarnya hajah, nggak boleh disolatkan karena dia murtad dari Islam. Tidak percaya dari salah satu rukun iman, hukumnya murtad, tercabut imannya. Walau KTP-nya masih Islam, dia nggak boleh disolatkan jenazahnya, dia dihitung murtad, dihitung kafir dia. Kecuali dia tobat tajdidul iman, memperbarui imannya, dia ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barulah kalau dia mati boleh disolatkan. Itu pun amal ibadahnya nol. Terbakar semua, begitu murtad terbakar semua. Masuk Islam lagi mulai dari nol lagi. Paham? Ada lagi perempuan kepingin masuk neraka, coba. Gila, ini perempuan murtad, kalau mati nggak boleh disolatkan ini. Ada pula kiai, ustadz membelanya. Dia orang baik, tiap bulan ngirim 7 juta, ya. 7
7 juta uang lendir kau terima. Astagfirullahaladzim. Kita orang Islam ini disuruh takut neraka, betul? Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu hai manusia kepada api neraka, karena bahan bakarnya manusia dan batu. Disediakan, dijanjikan Allah neraka itu untuk orang kafir. Kalau bahan bakar api neraka itu air, itu panasnya cuma 100 derajat Celcius. Lebih dari 100 dia nggak sanggup lagi, berubah dia jadi uap. Air hanya bisa menyerap panas 100 derajat Celcius. Kalau bahan bakar neraka air cuma 100 derajat, itu aja udah minta ampun kita kok. Betul? Kalau bahan bakar neraka itu baja, dia bisa menyerap panas 2500 derajat Celcius. Setelah 2500 dia cair. Nggak mampu lagi dia menyerap panas baja itu lebih dari 2500 derajat Celcius. Kalau bahan bakar api neraka itu baja, neraka itu panasnya 2500 derajat Celcius. Jadi apa kita kalau masuk situ? Tapi Quran tidak bilang api neraka itu bahan bakarnya baja, bukan. Bahan bakarnya batu. Kalau batu kita bakar 100 derajat dia masih serap. 1000 dia masih serap, 2500 dia masih serap, 5000 dia masih serap, 10.000 derajat Celcius dia masih serap. Bagaimana kalau neraka itu bahan bakarnya batu? 10.000 derajat Celcius jadi apa kita kalau masuk situ? Berani apa takut? Berani apa takut? Ada yang berani? Gak apa-apa saya masuk neraka. Harusnya semua ulama menasehati orang ini, bukan malam bela. Biarpun gak takut neraka tapi dia kan orang Islam. Tidak, kalau udah gak takut neraka, nantang neraka, dia murtad. Kok Islam pula? Makanya ngaji kita, iman ini harus dikaji. Jangan sampai KTP kita Islam tahu-tahu kita udah murtad, di akhirat dibariskan di barisan kafir. Sial bener kita. Tobat itu bolehnya di dunia. Di dunia salah jalan, tobat masih diterima. Murtad, tobat masih diterima. Musyrik, tobat masih diterima di dunia. Kalau di akhirat tidak ada ujian ulangan. Paham? Ujian ulangan nggak ada di akhirat. Ujian ulangan hanya bisa di dunia. Berzina 2 tahun, tobat diterima. Tutupi dengan amal-amal soleh dosa jinahnya itu, sedekah, naik haji, umroh, zikir, baca Quran, khatam Quran tiap-tiap 3 hari untuk nutupi dosanya itu. Mudah-mudahan Allah terima di akhirat. Tapi kalau udah mati baru tobat, mana diterima? Orang mau mati aja Fir'aun tobat nggak diterima, apalagi udah mati. Paham? Tidak ada ujian ulangan di akhirat. Kita nggak sholat 2 tahun. Jumpa ulama di dakwah tobat, ya kita sholat 2 tahun di double. Habis zuhur lagi, yang satu adaan, yang satu kodaan. Habis asar lagi 2 tahun lunas. Kenapa? Karena masih di dunia, masih ada ujian ulangan. Oh di akhirat mana bisa? Di akhirat nggak bisa. Dan kita manusia boleh milih. Itulah hebatnya Allah tuh. Kamu mau jadi orang taat, silakan. Di akhirat kau dapat surga. Kamu mau jadi orang bejat, silakan. Tapi di akhirat yang lama di neraka. Nggak mau, Allah maksa-maksa. Kita mau jadi orang kafir, nggak percaya sama ulama-ulama, saya mau jadi kafir, mau jadi PKI aja, bikin silakan. Tapi awas kalau mati, tanggung jawab. Karena orang kafir tempatnya hanya di neraka. Uiddat lil kafirin, itu neraka untuk orang kafir. Pada ujian ulangan di sana. Kalau kita mati nanti kita dibagi 3. Berapa? Kafir masuk neraka tanpa diperiksa-periksa.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Orang kafir digiring masuk neraka serombongan sampai habis. Nggak ada orang kafir masuk surga, nggak ada. Jangan dibela-bela. Walaupun saya kafir belum tentu pasti. Apa pasti apa? Pasti masuk neraka. Pasti apa enggak? Pasti. Siapa yang bilang pasti? Al-Quran yang bilang. Ada juga ustaz sekarang gatal mulutnya. Jangan merasa paling betul. Walaupun dia kafir belum tentu. Belum tentu apa? Kalau kafir pasti masuk. Kecuali sebelum mati sempat tobat masuk Islam. Paham? 3 hari lagi mau mati sempat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. 3 hari kemudian mati. Ada harapan masuk surga lah, karena dosa nggak ada, 0. Innal islama yahdimu makana qablahu. Masuk Islam itu membunuh, menghancurkan seluruh dosa sebelumnya. Begitu dia mengucap syahadat seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, tidak ada harapan masuk surga. Dia kekal dalam neraka selama-lama. Golongan kedua, golongan takwa, beriman dan bertakwa. Ini masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Orang bertakwa digiring masuk surga serombongan, nggak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena surga untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Paham? Tinggal yang di tengah-tengah. Kafir tidak mengucap syahadat, takwa tidak. Ini terpaksa ditimbang dulu. Sholat ke masjid, tapi datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Pulang dari masjid lewat sungai ngintip orang mandi, ditimbang. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya dari jahatnya, setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak dosanya dari baiknya, walau beriman harus masuk neraka dulu meskipun tidak kekal karena ada iman. Paham? Dan tidak ada siaran ulangan. Begitu orang beriman ditimbang amal, dilihatnya dosanya semua di layar besar berwarna. Kata Allah, ikra kitabak, baca catatan amalmu. Nampak tuh kau sudah akil balik, tuh kau mencuri telur ayam tetangga, nampak. Tuh kau ngintip orang mandi, nampak. Tuh kau pergi ngaji, nampak pahalanya. Tuh kau udah dewasa, masuk hotel berzina, mati lampu gelap, nampak terang di situ. Waktu aku zina mati lampu, ya Allah gelap, kok nampak terang. Itu yang syuting Kiraman Katibin, bukan Metro Tipu, mas. Apa dia bilang? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kami sudah lihat semua catatan amal betul, nggak ada yang salah, penuh dengan dosa-dosa. Kami sudah dengar nasihat ulama, sudah. Pulangkan kami detik ini juga. Allah pakai fa, detik ini juga. Farji'na, pulangkan kami ke dunia. Na'mal solehah, kami akan berbuat baik, beramal soleh, kami tutup semua dosa-dosa itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata Allah, tidak ada siaran ulangan. Ujian ulangan nggak ada, udah akhirat. Bumi sudah tidak ada, sudah ditiup sangkakala, alam semesta sudah musnah tanpa bekas. Kau mau pulang kemana? Ke bumi. Bumi udah nggak ada. Tempatmu hanya 2. Lolos di timbangan amal masuk surga, tak lolos di timbangan amal masuk. Tidak ada ujian ulangan di akhirat. Kalau di dunia kita lalai bisa ujian ulangan.
Kata guru kita, anak-anak sebulan lagi ujian akhir SMA. Kalian belajar sungguh-sungguh. Sebagian belajar sungguh-sungguh, sebagian main HP, nonton TV, berenang-berenang di kali, sungai, ya enggak? Hari H ujian, yang lulus masuk perguruan tinggi. Yang enggak lulus masih bisa ngulang setahun lagi. Nah, kau tinggal kelas SMA ulang tahun depan masih bisa. Kalau di dunia masih ada ujian ulangan. Kalau di akhirat adakah ujian ulangan? Enggak ada. Jadi jangan main-main di dunia ini. Pertama, yakini iman. Kedua, yakini Islam. Hiduplah dengan cara agama saja, Pak. Anak-anakku, hanya cara agama saja. Makan cara agama, minum cara agama, tidur cara agama. Mau melakukan hubungan suami istri, cara agama. Mau pakai baju, cara agama, tutup aurat. Mau naik kendaraan, cara agama. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Cara agama. Paham? Salat cara agama, cara Nabi. Puasa cara agama, cara Nabi. Mau mati cara agama. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati. Kenapa itu? Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati. Makanya dalam Islam boleh nggak sholat Jumat? Boleh kita laki-laki tidak sholat Jumat kalau menunggu saudara kita yang sakaratul maut. Kita sholat zuhur aja di samping tempat tidurnya, karena pentingnya mengajarkan la ilaha illallah. Sebab orang sakaratul maut digoda iblis untuk mati kafir. Wajib kita pelihara dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebegitu pentingnya mati dengan cara agama. Sudah mati pun masih bawa agama. Itu hebatnya Islam. Mati cara Islam, sudah mati masih bawa agama. Kewajiban mayat dimandikan, fardu kifayah atas mayat. Mandikan dengan air yang suci lagi mensucikan. Agama itu. Gak boleh main akalmu. Saudara-saudara, karena saya orang kaya, bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka saya akan mandikan jenazahnya siang ini pakai Pertamax turbo. Tidak boleh. Kita harus bawa agama, betul. Kapankan, wajib dikapankan. Nggak boleh pakai jas. Wajib dikapankan. 3 lapis sunat. Warna putih sunat. Boleh warna lain. Tapi sunat warna, kalau warna putih Allah suka. Warna kesukaan Allah putih. Pakailah baju putih. 24 jam Allah suka sama kita. Mahabbah, mahabbah, mahabbah. Dan kapankan mayat-mayatmu dengan kain putih. Selama dikubur Allah mahabbah. Oh, berapa tahun di kuburan? 10.000 tahun aja belum kiamat kok. Allah senang. Apa nggak boleh pakai baju merah? Boleh. Tapi yang suka PDIP, bukan Allah. Paham? Saya pakai baju putih, nggak ada baju lain. 7 baju saya putih semua. Supaya saya 24 jam Allah suka. Tidur pun saya pakai baju putih. Dan saya berharap kalau mati pakai kain kapan warna. Kenapa? Allah mahabbah, Allah cinta, Allah cinta, Allah cinta, Allah cinta sampai hari kiamat. Itulah hebatnya sunnah Nabi, itu hadis Tirmidzi. Bolehkah pakai kain kotak-kotak untuk kain kapan? Kapan kotak-kotak boleh nggak? Boleh, cuman malaikat jijik mungkin lihatnya. Kotak-kotak kayak yang Allah suka warna putih. Bawa agama. Disolatkan.
Sholatnya menurut Allah dan Rasul 4 takbir. Jangan seperti korban Covid kemarin disolatkan pakai ruku. Usah lebih pandai dari Rasul, betul? Ikut Rasul aja 4 takbir. Kemudian dikuburkan miring kanan ngadap kiblat. Nggak boleh, saudara-saudara, karena kuburan sudah penuh, maka saya sebagai kepala desa memerintahkan mulai besok kalau ada yang mati dikuburkan berdiri menghadap kiblat untuk menghemat tanah kuburan. Boleh nggak? Nggak boleh. Ada pula kemarin tuh pejabat negara bilang, yang mati-mati kena Covid ini bagusnya dibakar aja. Kaulah dulu tes, biar kita tiru, kita lihat. Enak aja dia mau membakar. Kata Nabi dikubur, betul? Mereng ngadap kiblat. Kita mati bawa agak. Jangan kita dengar ucapan manusia-manusia di luar sana. Nanti kita kecewa di akhirat. Jadi singkat ceritanya, hiduplah dengan iman, matilah dengan Islam. Ajarkan iman dan Islam kepada anak cucu cicit kita sampai hari kiamat. Tidak ada kemuliaan di luar iman dan Islam. Iman diperiksa di kubur. Begitu masuk langsung ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Rabbi Allah, yang kusembah Allah. Ma imamuka, kitab sucimu apa sebagai peganganmu? Al-Quran, aman. Man nabiuka, sunnah siapa yang kau hidupkan selama hidupmu, nabimu? Nabi Muhammad, aman. Man ikhwanuka, siapa sahabatmu? Temanmu siapa temanmu? Mukminin, mukminat, muslimin, aman. Siapa temanmu? Dia jawab, teman Ahok. Oh, dikabul. Teman kita muslimin, mukminin, jangan berkawan sama kafir, menyerang Islam. Sekarang ini banyak orang bela kafir, nyalahkan Islam. Apa kamu? Bahaya kamu. Biasakan membela orang Islam, jangan membela kafir. Jelas? Karena ditanya di kubur. Dulu pun zaman PKI begitu. Ulama-ulama ditangkap. Ya ada pula ulama-ulama yang ikut PKI. Nasakom, nasionalis agama komunis. Ada ulama yang ikut komunis, bergabung sama komunis. Tidak dibelanya ulama-ulama yang ditangkap tuh, Muhammad Nasir, Muhammad Saad, Buya Hamka. Oh, masuk penjara itu Syekh Isa Ansori, Syekh Arsad Talib Lubis, ulama-ulama besar masuk penjara. Banyak waktu itu yang tidak membelanya. Diam aja nggak boleh kita. Diam nggak boleh. Apalagi bela kafir. Hari ini kadang-kadang yang dibela orang-orang bejat. Misalnya di depan tuh ada bencong malam-malam. Asal kita keluar dari masjid malam-malam habis sholat isya, diganggu sama bencong. Om, booking kita dong om. Lama-lama remaja masjid marah. Dibentuklah barisan remaja masjid mengusir bencong. Terjadilah pertengkaran, ribut, masuk koran, masuk TV, masuk Facebook. Remaja masjid apa namanya nih? Masjid Jami. Mengusir bencong. Besoknya keluar orang Islam bela bencong. Bencong juga manusia, jangan begitu. Mereka punya hak asasi. Bela bencong. Orang Islam bela bencong, bukan bela remaja masjid. Remaja masjid tidak boleh begitu, terlalu keras. Itu Islam tuh adem. Islam tuh adem. Adem. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan membiarkan bencong, bukan membiarkan pelacuran, bukan membiarkan warung-warung mabuk, narkoba, bukan. Rahmatan lil alamin itu mencegah kemungkaran, betul? Datang Menteri Agama kemarin, yang dulu dia bilang apa? Bencong-bencong itu manusia, mereka itu harus dirangkul. Berani rangkul bencong?
Kau lah, aku nggak berani. Sedangkan netral aja nggak boleh netral. Berkelahi remaja masjid Jami dengan bencong-bencong. Ada yang bela bencong, ada yang bela orang Islam, remaja masjid. Yang sial yang tengah-tengah. Saya nggak bela remaja masjid, saya nggak bela bencong, saya tengah-tengah. Ini bahaya besar ini. Berarti dia menganggap yang hak dengan yang batil sama kedudukannya. Bahayalah. Oleh karena itu kita wajib menjalankan agama ini. Siap? Kalau masuk WC aja cara Islam, makan cara Islam, minum cara Islam, apalagi memilih pemimpin, harus dipilih yang cara Islam. Dua-dua Islam, Pak. Kalau dua-dua Islam, lihat partainya. Yang mendukungnya itu partai yang suka sama Islam apa enggak? Ngerti? Kalau selama ini partainya aja sudah nggak suka agama, mana mungkin orang yang diusungnya itu orang yang ngerti agama? Betul? Sikit kali yang jawab betul. Jangan nggak milih, saya nggak milih, yang manapun sama saja. Nggak boleh kita itu tidak berpihak. Orang Islam wajib berpihak kepada kebenaran, betul? Kalau dua-duanya benar, berpihak kepada yang lebih benar, betul? Nggak boleh orang Islam nggak berpihak. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah berperang, sahabat berpihak, betul? Berpihak nggak? Berpihak. Jangan bilang nggak berpihak. Mudah-mudahan ada manfaat ceramah hari ini. Kita doakan supaya Habib Rizik dan seluruh ulama diselamatkan Allah. Dan yang wafat kemarin mudah-mudahan Allah beri pahala syahid. Dan Allah ungkapkan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna du'ahana wa hajatana wa tammim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah istajib du'ana wa hajatana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.